terima kasih untuk rekan-rekan wartawan. Saya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusmo dan Kanjeng Rizky mantu dalam sekaligus utusan dalam pada saat itu. Jadi pada tanggal 2 September 2024 saya Dani selaku pengageng Sasono Wilopo Kraton Kasunanan Surakarta mengaturkan surat kepada sampeyan dalam ingkang sinuwun yang isinya adalah rangkaian upacara sekaten, rencana rangkaian upacara sekaten kami haturkan pada sampeyan dalam ingkang sinuwun untuk mendapatkan keputusan. Lalu pada tanggal 29 Sapar atau pada tanggal 3 September 2024 miyos atau keluarlah dawuh dalem. Dawuh dalem angka 18 Pakubono 13 KKSA garis miring 8 2024. Jadi saya mau atur pada sinuwun melakukan dawuh dalem yang intinya memerintahkan kepada pengageng Sasono Wilopo Kanjeng Pangeran Haji Daniel Adi Dingrat supaya ndawuhake supaya menyampaikan perintah sampeyan dalem ingkang sinuwun kepada pengageng Putra Sentono Dalem, pengageng Parentah Keraton, pengageng Keputren, pengageng Museum Pariwisata dan lain sebagainya untuk menjalankan rangkaian upacara sekaten. Dengan dasar dawuh dalem ini, maka pengageng Parentah Keraton, pengageng Parentah Keputren dan lain sebagainya mengeluarkan surat-surat dawuh kepada para pengrawit, kepada mereka yang bertugas pada rangkaian upacara tersebut, termasuk menyampaikan dawuh dalem pada utusan dalem. Dasarnya dawuh dalem, dawuh timbalan dalem, dawuh dalem. Lah kalau Kanjeng Rizky ini sebagai utusan dalem belum dawuhake kepada para pengrawit, tapi ternyata sudah berbunyi, berarti ada sabotase di sini. Ada sabotase. Pertama itu. Kedua, perlu saya sampaikan, saya selaku pribadi, selaku umat beragama, saya selaku pengageng Sasono Wilopo Kraton Surakarta menyayangkan dan mengutuk dengan keras kekerasan yang terjadi di area tempat ibadah pada saat upacara adat memperingati hari besar keagamaan Maulud Nabi. Jadi saya mengutuk keras, kami mengutuk keras hal ini. Kedua, karena saat itu terjadi perampasan, sampirnya Kanjeng Rizky dirampas, beliau didorong, dicekik. Terus ada dari rekan kami Abdi Dalem dan juga dari rekan kami dari Pagar Nusa itu dikeroyok. Dan kasus ini sudah ada 2 korban dari Pagar Nusa sudah melaporkan pada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Surakarta. Ada visumnya, ada laporannya, kemarin sudah masuk ke pemeriksaan saksi. Kami mendesak pihak kepolisian untuk menindak dengan tegas dan mengusut tuntas kejadian ini, termasuk kalau ada aktor intelektual di baliknya diusut, agar tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari dan tidak ada dampak negatif lanjutan atas peristiwa tersebut karena kurang cepatnya, kurang sigapnya dalam penindakan kasus ini. Ini kenapa seperti itu? Karena kami anggap sangat penting, karena rangkaian upacara sekaten merupakan upacara keagamaan yang dikemas dalam kemasan kebudayaan yang indah dan sakral. Jangan sampai para pelaku budaya, Kanjeng Rizky memakai baju adat lagi menjalankan tugas, dan rekan-rekan yang lain, banyak juga yang sepuh, ada trauma bagi mereka akan kekerasan dan lain sebagainya. Apapun tidak dibenarkan
kekerasan terhadap orang lain. Maka saya mendorong secepat-cepatnya, seprofesional mungkin agar para pelaku ditindak secara hukum dengan tegas. Karena ini merupakan ancaman serius dalam kebebasan beragama dan berkebudayaan di negara Pancasila. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bahwa diperbolehkan antar warga negara menyakiti yang lain tanpa ada penindakan yang serius, apalagi dalam menjalankan upacara peringatan keagamaan, dalam menjalankan upacara adat. Ini bukan hal yang sederhana, karena kebudayaan merupakan pilar bangsa dan kerukunan umat beragama adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Itu di halaman masjid, di area masjid. Makanya kami mendesak bagi pihak kepolisian, pihak penegak hukum agar bekerja secepat mungkin, seprofesional mungkin. Karena di hari Senin nanti ada rangkaian upacaranya berjalan lagi, Pundur Gongso dan Gunungan, Miyos Parden. Jangan sampai terulang lagi. Tindakan preventif, penindakan. Kemarin dari korban jelas sudah disebutkan di rekaman video, jelas wajah pelakunya, terduga pelakunya jelas. Kalau tidak salah dua korban sudah menunjukkan, menyebut namanya. Jadi saya pikir bukan suatu hal yang sulit. Saya membaca sekilas laporannya, kenanya di pasal 170 kalau nggak salah, pengeroyokan. Jangan sampai nanti ketika hal ini tidak ditindak dengan jelas dan tegas secara hukum, oh berarti ketika kita dilukai, ketika kita dianiaya, ketika kita dikeroyok, ternyata hukum lempem. Terus berpikiran, lah berarti bertindak hukum sendiri saja, main hakim sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum itu sendiri. Menegakkan hukum sendiri maksudnya. Di sini jelas otoritas tertinggi Keraton Kasunanan Surakarta adalah pada sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 13. Saya pikir dibentuk monarki manapun jelas yang namanya kerajaan itu ya raja. Raja. Kami kabinetnya sinuwun, para pengageng di sini tidak punya kekuasaan. Yang kami punya hanya menyampaikan dawuh dalem, melantarkan kekuasaannya sinuwun untuk memerintahkan yang lain. Bukan perintah Dani pribadi, bukan perintah Gusti Dipo pribadi. Seperti itu. Dan derajat utusan dalem, sekali lagi saya ulang, derajat utusan dalem itu seperti sinuwun sendiri yang memerintahkan. Kalau panjenengan perso di kerajaan-kerajaan Cina pun di film-film, ketika seorang prajurit menyampaikan dawuhnya kaisar kepada jenderal-jenderal perangnya, itu mereka langsung dobrok, mereka langsung bersimpuh karena dibacakan dawuh atau perintahnya raja, seperti itu. Itu adat istiadat yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Bahkan mungkin ketika yang nabuh gamelan itu, yang megang gong gede itu mungkin pangkatnya lurah sekalipun. Terus ada Gusti Dipo yang putra dalem Sinuwun Pakubuwono ke-12, rai dalem Sinuwun Pakubuwono ke-13, sekaligus Kanjeng Gusti Adipati, sekaligus pengageng parentah keraton, tidak bisa menghentikan seorang lurah keraton yang lagi bekerja mengemban dawuh dalem. Terus tiba-tiba keinginan Gusti Dipo atau keinginan saya tiba-tiba, weh mandek sik, weh kalah pangkat karo aku, berhenti. Atas dasar pribadi tidak bisa, karena pangkatnya utusan dalam yang nabuh gong gede itu lebih tinggi dari kami gitu, karena dia mengemban dawuh dalem, dia memakai gajah muling, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tentang proses hukum,
ada pertanyaan, saya yang mendampingi dari korban, rekan dari Pagar Nusa. Saya sampaikan di sini, perlu saya sampaikan, rekan Pagar Nusa di sini tidak kok dalam bentuk seorang pesilat yang paduan, bukan seperti itu. Rekan kami Pagar Nusa itu di setiap upacara-upacara adat keraton beliau-beliau terlibat, membantu di semua lini, dikonsumsi, kadang ngangkat gunungan, kadang segala lini. Karena apa? Bentuk kepedulian dari rekan-rekan Pagar Nusa pada budaya Jawa, pada Mataram Islam, pada syiar agama Islam, pada budaya yang indah dan adiluhung, pada titik temu budaya dan agama, berjalan harmoni di Keraton Kasunanan Surakarta. Buktinya apa? Walaupun mereka pesilat, walaupun mereka jagoan, tetapi ketika dikeroyok, mereka tidak membalas. Dan mereka bertindak profesional dengan melaporkan hal ini pada Kepolisian Republik Indonesia sebagai pemangku hukum, sebagai penegak hukum. Berarti mereka taat dan patuh pada hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan Bapak bisa.